Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, Pak Kurniawan. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem alat saya, yaitu di UAS, di mana hal yang pertama kita lakukan itu ialah kita membuat sebuah inisiasi tagging ya, addressing, di mana seperti pada yang kita ketahuin terdapat tag di address di input yaitu LI, lalu juga terdapat output itu berupa LV. Nah, setelah itu kita di sini mengatur sistem function block ya. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi ini adalah desain function block saya, di mana ada function block PVI atau proses variable input dan LI 201 sama LV 201 serta CV 201 PVI sesuai yang dimana sesuai dengan ini di sini ya. Nah, di sini tadi nih. Di sini. Oke. Nah, sesuai di sini. Setelah itu kita akan masuk kembali ke sistem VMware-nya. Nah, function block di sini saya mengatur di mana proses pada PVI itu kan kita menggunakan air. Kita asumsikan itu air gitu, 0 sampai 2500 mmH2O ya. Lalu di mana nanti akan diatur perubahan nilainya itu di rentang 0 sampai 100 ya, low limit sama high limitnya di 0 sampai 100%. Nah, di sini seperti yang kita lihat di modul juga, tugasnya itu ialah kita juga membuat berupa sequence ya. Nah, sequence. Oke. Sequence di sini itu ada yang pertama sequence start ya, dimana satu sequence ini ialah Y ya. Nanti yang akan mengaktifkan si VLVA atau valve A, terus juga akan mengaktifkan dan modifikasi auto si LIC 201-nya. Lalu juga di sini ada VLVA PV yang ketika dia Y maka sequence yang nyala itu adalah AN0011 PV gitu. Nah, kedua hal ini berhubungan ya, akan berhubungan. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia sequence kedua Y-nya itu si level A-nya itu dia Y, maka yang akan berhubungan itu ialah valve B-nya. Ya, yang dimana sama seterusnya. Jadi ketika level B ya, LVL B-nya itu dia di sequence ketiga itu dia Y, maka yang akan nyala itu adalah si valve A-nya, VLVA PV seperti itu. Baik, mungkin itu udah function blocknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalku nih. Kalku di sini ada program. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwasanya dia itu meminta di modul soal ketika dia berada di atas 70, maka LVLA-nya bernilai 1 atau level A-nya 1. Nah, ketika LIC-nya dia rentangnya itu kurang dari 70, maka LVLA-nya 0. Nah, LIC-nya 201, PV-nya ini LIC 201 PV-nya ini di bawah 30, maka si valve level B-nya ini maka akan bernilai 1. Nah, yang LIC 201 PV di atas 30, maka LVLB-nya akan bernilai 0. Nah, ini berhubungan kembali kepada valve tadi yang VLVA sama VLVB. Jadi LVLA sama LVLB dan VLVA berhubungan karena dia masuk di sequence cause and effect-nya seperti itu. Jadi semisal level A-nya gini, nanti effect-nya apa gitu. Nah, itu yang senangkap saya. Nah, di sini adalah desain dari program yang saya gunakan seperti itu ya, sama. Jadi ketika LIC PV-nya itu di atas 70, maka LVLA PV-nya 1, 0 dan seterusnya. Jadi sama halnya dengan yang di modul tadi seperti itu, Pak Kurniawan. Oke, baik. Mungkin kita akan langsung menuju kepada program yang ini ya. Ini tadi udah juga nih yang ini level high level low-nya, di mana ini tadi AN010 sama AN011 ya. Terus juga di sini ialah inputan yang kita masukkan untuk mengatur dari ini assignment buildernya, supaya nanti dia ngebaca nih di itunya di grouping yang faceplate-nya itu seperti itu. Lanjut, di sini adalah desain yang dimana desain HMI yang saya gunakan.
Nanti juga akan saya jelaskan ketika kita sudah mulai simulasi, dan juga akan saya akan saya cocok logikan dengan yang ada di flowchart ini seperti itu. Nah, baik, kita review sedikit dulu ya. Oke, tadi kan yang kita ketahui di mana ketika VLV PV-nya 1, harusnya kan SP-nya 100 dan VLV B-nya PV-nya 1, berarti LIC 201-nya SP-nya 0. Oke, kita akan coba dua hal itu dulu ya. Oke, apakah di alat saya ini bisa seperti itu. Nah, ini kita langsung ke test functionnya. Kebetulan saya sudah test function sebelumnya, jadi saya sudah mencoba-coba seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita off dulu semuanya. Kita off, ini juga kita off. Oke. Nah, sekarang kita mau VLVA-nya ini kita on kan nih. Ya, second startnya kita on kan. Nah, hasilnya 100 ya, SV-nya benar ya berarti ya. Nah, lalu VLVB-nya kita on kan juga. Dengan VLV-nya 0, kita off kan, harusnya SV-nya 0. Nah, benar ya. Jadi sudah sesuai dengan flowchart yang udah kita buat seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, terus kita akan masuk nih ketika dia PV-nya di atas 70, apakah LVLA-nya PV-nya bakalan 1 dan seterusnya ya. Kita akan cocok logikan ya. Nah, di sini juga saya sudah membuat PNID-nya ya, dimana sebelum saya berpindah ke yang ini ya, Pak Kurniawan, sebelum saya pindah ke yang ini, ke sistem pengaturan kontrolnya, saya akan membahas sedikit mengenai PNID dulu. Ini sudah saya desain di AutoCAD sebelumnya, saya desain sendiri, singkat saja seperti itu. Jadi ini ada pompa, 1, pompa 2, ini ada counter valve seperti itu. Nah, dimana nanti fuel oil makeupnya itu nanti yang ini ya, yang tadi ini ya, fuel oilnya itu masuk sini, inputan tangki yang akan diatur oleh solve ya di sini, bukan CV, sorry. SV harusnya solve gitu. Di sini juga solve 2 di sini ya. Nah, nanti akan diatur di dalam tangki ini seperti itu. Yang akan fluida masuk ke dalam tangki. Ya kan? Akan diatur oleh switch high dan switch low pada switching ini, level switch pada kedua level switch itu seperti itu. Jadi pengaturannya itu ada di sini, yang dimana akan men-trigger si valve A dan valve B gitu. Apa sih aksi yang harus mereka lakukan gitu. Nah, apakah mengebuka atau menutup? Karena kan solve valve kan dia kan bermain dengan 01 ya, binary 01. Jadi fully open dan fully close seperti itu. Nah, di sini juga ada counter valve yang dimana untuk mengatur level indikator dan level indikator serta level indikator controller untuk menuju ke recirculation seperti itu. Nah, yang dimana akan menuju ke pompa tadi gitu. Oke. Sekarang kita coba lanjut untuk bermain logiknya ya. Kita akan coba main logiknya seperti itu. Mungkin video ini tidak akan terlalu panjang, jadi saya persingkat saja. Kita coba dia itu kita on kan, second startnya sudah on. Kita coba dia ini kita on kan juga. Atau mungkin dari sini ya, biar enak ya, kita start button saja. Nah, start button saja. Harusnya ketika dia bernilai 70 ya, dia akan turun nih kalau menurut kalkunya. Kita lihat dulu ya, apakah benar. Nah, benar ya. Jadi dia akan turun nih si controllernya. Nah, dan akan mengaktifkan LVLA serta LVLB gitu. Apakah aksi yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Selama berapa detik, selama berapa menit seperti itu. Nah, alarm di sini aman ya. Alarmnya aman, masih off. Ketika dia di bawah 30, kita lihat ya, VLVB-nya jadi valve yang di sini open, yang sini close. Seperti itu. Ketika di bawah 30, tep. Nah, si valve-nya akan ngebuka serta nutup gitu kan. Jadi supaya alirannya tuh terkumpul di dalam tangki seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya Pak Kurniawan, hasil dari penjelasan saya mengenai sistematika saya ini, di mana DS1 VIP ini juga cukup baik dalam untuk menerima apalagi dalam skala industri ya. Jadi mungkin saya sudah menyebutkan semua variabel-variabel sistem secara logik dan tag addressing juga.
static addressing, dan juga part-part serta sistem ya, bagaimana sistem bekerja, seperti itu Pak Kurniawan. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang dalam menjelaskan sistem ini, saya mohon maaf, serta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.